Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Fokus Berkah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum mengenai FTP dan juga mail server ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda teman-teman semua sedikit mengenai FTP dan juga mail server, dan saya akan melakukan praktikum bagaimana cara kerjanya nanti di software Cisco Packet Tracer. Nah, untuk sebelum itu kita pahami dulu sedikit mengenai FTP dan juga mail server. Nah, untuk pengertiannya pertama yaitu FTP server, yaitu dimana FTP merupakan file transfer protocol yang merupakan internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau ke komputer. Nah, sehingga user itu dapat mengirimkan file komputer atau download atau mengirimkan uploadnya itu ke server. Jadi fungsi utamanya diantaranya melakukan upload halaman website dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirim file yang berukuran besar menjadi dua partisi, mengunduh dan melakukan upload konten, dan mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pembuat perangkat lunak, serta masih banyak lagi. Kemudian cara kerja dari FTP server ini adalah dia bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan juga password untuk bisa mengakses datanya. Nah, setiap kali ingin mengunduh, mengunggah ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka dia perlu akses dari FTP ini untuk perintah yang dilakukan. Nah, ini beberapa aplikasi FTP client ya. Yang pertama ada FileZilla, di mana FTP ini banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP ya. Dengan ini fiturnya juga lumayan lengkap. Kemudian ada WinSCP yang merupakan protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP ini diantaranya SFTP ya, Secure FTP, SCP, FTP, dan juga Web Developer. Kemudian ada GFTP, yang dimana merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia pada sistem operasi Linux. Nah, untuk perintah dasar pada FTP sendiri ada beberapa yang perlu diingat, yaitu yang pertama ada FTP, kemudian dilanjutkan dengan alamat FTP servernya, bisa itu IP ataupun domainnya ya. Kemudian koneksi itu merupakan koneksi ke FTP server dari PC client. Kemudian ada perintah kedua itu dir untuk melihat directory server. Ada perintah put, kemudian dilanjutkan nama filenya itu untuk mengupload file dari PC ke client server. Kemudian get dilanjutkan dengan nama filenya untuk mendownload file dari server ke PC client. Kemudian quit untuk keluar dari koneksi FTP server. Nah, itu beberapa perintah dasarnya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut saya akan melakukan praktikum FTP ini menggunakan software Cisco Packet Tracer. Nah, untuk itu saya akan membuka Cisco Packet Tracer terlebih dahulu. Nah, ini dia teman-teman, untuk Cisco Packet Tracernya. Saya di sini sudah punya sebuah jaringan ya, rangkaian jaringan, dimana saya akan simulasikan FTP servernya di sini. Ada FTP server di sini. Untuk pertama-tama kita ping dulu apakah klien-klien ini bisa tersambung ke FTP server. Kita coba ping. Nah, sudah tersambung ya. Ini sudah tersambung, sudah reply dari FTP server. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke FTP servernya, kita ke bagian menu service di sini. Kemudian pilih FTP. Nah, pada bagian FTP ini defaultnya sudah on ya service-nya. Jadi kita on-kan saja. Kemudian pada user setup kita buat username dan juga passwordnya. Ini kalian bisa ketikkan ya di sini. Bebas username passwordnya, misal tes gitu, kemudian passwordnya juga tes. Kemudian ini kalian centang semua.
kalian checklist, kemudian add di sini. Nah, secara otomatis dia akan ada di sini ya. Ini bisa langsung digunakan. Nah, karena saya sudah menggunakannya, kita hapus saja. Kita nanti coba yang ini ya. Nah, untuk settingannya seperti itu saja pada FTP servernya. Kemudian selanjutnya untuk prakteknya saya akan mencoba membuat file di PC1 ini di text editor ya. Nah, ini saya kasih misal ini isi file ku ini ya. Kita save. Nah, ini kita kasih nama misal fileku gitu ya. Nah, setelah kita membuat file, kita coba cek dulu ke command prompt. Nah, kita coba ketikkan perintah dir, apakah file tersebut sudah tersimpan atau belum ya. Nah, ini ya, ada fileku.txt ini yang tadi kita buat. Nah, setelah itu kita coba sambungkan ke FTP servernya. Nah, ini kita ketikkan ya FTP ke servernya, server FTP tadi ya yang kita di sebelah sini. Ini kita ketikkan perintah FTP kemudian IP-nya ya. Seperti ini. Nah, dia akan masukkan username dulu. Kita sudah buat tadi username yang coba, passwordnya juga coba. Nah, berhasil. Ketika berhasil login, ini kita bisa ketikkan dir lagi untuk melihat apakah filenya ada di sini. Belum ada ya, jadi filenya belum terupload. Kemudian cara uploadnya kita ketikkan di sini perintah put, kemudian nama filenya ya. Tadi fileku yang kita buat .txt. Nah, begini ya. Kemudian setelah itu kita klik enter. Nah, dia akan muncul transfer complete seperti ini. Kemudian kita cek lagi menggunakan dir apakah sudah terupload dianya. Nah, ini ya, ada pada list ke-27 ini fileku.txt. Nah, ini tandanya sudah berhasil terupload. Nah, untuk selanjutnya saya akan menunjukkan cara mengunduhnya ya. Ini coba saya close dulu. Kita coba ke laptop. Kita akan coba akses dari laptop ini untuk mengunduh file yang tadi kita upload. Kita akses dulu FTP-nya. Setelah login kita ketikkan dir. Nah, ini ya, ini file yang tadi kita upload. Kita bakal coba unduh dulu. Nah, cara unduhnya kalian cukup ketikkan perintah get ya di sini. Kalian ketikkan getnya, terus nama filenya ya, yang ingin diunduh. Fileku.txt seperti ini. Kemudian klik enter, transfer complete. Nah, setelah itu kita coba cek pada laptop ini apakah udah ada ya. Quit dulu. Nah, kita ketikkan dir. Nah, udah ada ya, sudah tercopy di sini. Kita juga bisa buka dari text editor ya. Nah, fileku.txt ini. Nah, ini file yang kita buat tadi di PC1. Nah, itu dia untuk praktik mengenai FTP server. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke mail server ya. Kita kembali ke penjelasan. Oke, pada selanjutnya yaitu adalah mail server ya. Untuk penjelasan singkatnya, mail server itu adalah sebuah layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan juga menerima email dari satu jaringan server mail yang sama. Nah, mail server ini berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Ada juga namanya webmail server, di mana dia adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, ini adalah sebuah interface ya dalam bentuk website.
Kemudian protokol email sendiri ada 3 yang utama yang perlu diingat ya. Yang pertama ada SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol. Ini untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal ke server globalnya ya, sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Nah, proses ini dikontrol dengan MTA atau Mail Transfer Agent yang ada dalam server email Anda masing-masing ya. Jadi portnya pada 25 untuk yang tidak transkripsi dan 426 untuk yang secure. Kemudian ada POP3 yaitu Post Office Protocol versi 3. Dia adalah versi terbaru dari protokol standar untuk penerimaan email. Jadi dia protokol client server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Nah, portnya ada 110 sama 995. Kemudian IMAP itu merupakan Internet Message Access Protocol yang dimana merupakan protokol komunikasi 2 arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirimkan ke server. Nah, pada dasarnya ini isi emailnya tetap berada di server itu sendiri ya. Portnya yaitu 143 sama 993. Kemudian komponen pada email server sendiri atau mail server ya. Yang pertama ada MUA yaitu Mail User Agent, di mana tugasnya sebagai program untuk membaca email, menerima serta memerintah ya untuk membuat dan mengirimkan pesan. Kemudian ada MTA yang saya sebutkan tadi yaitu Mail Transport Agent ya. Ini merupakan salah satu komponen yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman. Kemudian ada MDA yaitu Mail Delivery Agent yang dimana bagian program ini bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. MDA memiliki 2 komponen utama. Yang pertama ada database yang berisi saluran atau jaringan yang mengirim pesan, dan yang kedua adalah delivery agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Nah, untuk cara kerja dari mail server sendiri ini, mail server ini memiliki 2 server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi untuk outgoing server atau untuk mengirim email, serta yang kedua adalah incoming server atau receiving email. Nah, proses mengirim email ini melalui TCP/IP dapat dianalogikan dengan sender atau pengirimnya, kemudian dilanjutkan ke user agent, kemudian masuk ke waiting list email dan diproses oleh MTA yang selanjutnya akan masuk ke user mailbox yang dilanjutkan dengan masuk ke user agent dan masuk ke receiver atau penerima. Nah, untuk jenis email server sendiri memiliki berbagai jenis tertentu berdasarkan sistem pengoperasian dan juga programnya ya. Yang pertama ada SendMail yang dimana dia yang paling standar ya dan banyak digunakan pada OS Linux biasanya atau Unix. Kemudian ada Postfix, dan ini pengembangan dari server SendMail tadi. Yang bedanya Postfix ini dapat dijalankan pada OS Linux, Unix, dan tambahan yaitu Mac OS X atau Mac OS 10. Kemudian ada Gmail, di mana mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Nah, contoh mail server sendiri pada dasarnya itu bekerja pada mode client server ya. Maka dari itu ada beberapa aplikasi yang program mail server yang dapat dibedakan berdasarkan komponennya. Yang pertama ada MTA, itu komponen dari mail transfer agentnya, yaitu dimana ada aplikasi SendMail, Postfix, XMP, MailX, Pine, dan Netscape. Kemudian komponen dari MDA itu ada dimana mail server ini yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Kemudian dari MUA atau Mail User Agent itu ada Thunderbird, Outlook, Eudora, Mail, Gmail, dan Evolution. Itu dia merupakan contoh-contoh mail server. Nah, untuk praktikumnya saya akan buka Cisco Packet Trace-nya lagi. Oke, nah di sini masih di jaringan sama di bagian mail server ini. Kita aktifkan dulu service-nya di email ya. Kita on kan, POP3 kita on kan, ini defaultnya juga on. Kemudian ini saya sudah buat 2 user di sini.
Nah, di sini sebelum itu kalian harus membuat satu DNS baru ya. Ini yang merujuk pada mail server yang ada di sebelah sini ya, yang paling kanan ini. Jadi kita buat DNS-nya namanya mailku.com, tipenya iRecord, dan IP-nya kita arahkan ke mail server yang ini ya, 43434344. Untuk penambahannya kalian sudah bisa harusnya di video sebelumnya ya. Setelah itu kalian pergi ke mail server yang tadi, kalian tambahkan 2 user di sini, 1 dan juga 2. Ini kalian cukup ketikkan di sini domain name-nya yang mailku.com, kemudian set, dan user setupnya kalian cukup masukkan username dan juga passwordnya. Nah, saya sudah buat seperti ini, kalian tinggal masuk aja terus klik plus di sini. Nah, setelah sudah, kita coba di PC lainnya. Ini kita quit dulu, kita ping dulu ke arah servernya. Kita pastikan dia sudah tersambung ya. Nah, dia sudah mereply, sudah tersambung. Oke, untuk selanjutnya saya akan coba mengirim email dari user 1 tadi ya. Kita misalkan klien salah satu di sini user 1 dan user 2. Nah, caranya saya coba di sini akan ke PC 2. Saya bakal mencoba jadikan PC 2 ini user 1 ya. Caranya kita klik email di sini, kemudian configure email. Nah, ini kita isikan semua. Yang pertama name-nya user 1, email address-nya user 1 @mailku.com. Ini server information-nya sesuaikan sama DNS-nya aja yang tadi sudah kita buat, yaitu mailku.com. Terus username-nya user 1 dan passwordnya user 1 yang sudah kita buat tadi. Kemudian klik save aja. Terus pada user 2-nya saya akan gunakan smartphone di sini. Nah, caranya sama, ke desktop aja terus ke email. Terus pada configure email ini kita isikan user 2. Nah, username user 2, email address-nya user 2 @mailku.com, server information-nya sama, dan username-nya kita isikan user 2, passwordnya juga kita isikan user 2 yang sudah kita buat tadi. Kalian klik save. Nah, untuk mengirimkan emailnya saya akan pergi ke PC 2 dulu untuk mengirimkan emailnya. Terus klik compose di sini. To-nya ini kita kirimkan ke user 2 tadi ya, yaitu user 2 @mailku.com contohnya ya. Nah, untuk subjeknya misal coba gitu, kita ketikkan di sini isinya hello user 2, aku user 1 gini misalnya. Klik send di sini, kita kirim. Nah, send sukses ya, di sini berhasil terkirim. Nah, pada smartphone caranya menerimanya adalah kita klik receive di sini. Nah, setelah itu akan muncul ya, ini email dari user 1 tadi. Kita coba buka. Nah, ini isinya ya. Subjeknya coba dari user 1, pesannya hello user 2, aku user 1. Nah, untuk selanjutnya cara mereply-nya yaitu kita klik di sini reply. Nah, kita langsung isikan saja di sini reply-nya mau seperti apa ya. Hello, nice to meet you misalkan. Nah, seperti ini, lalu kita klik send di sini. Nah, setelah itu akan muncul send sukses seperti ini, dan kembali ke PC 2 kita receive ya. Apakah reply-nya sudah masuk? Nah, sudah masuk ya. Ini reply-nya ada tulisan RE di sini. Nah, ini reply-nya ya, hello nice to meet you gitu. Nah, itu merupakan cara berkirim email ya lewat mail server itu sendiri. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton.
menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.